Halo, suara saya terdengar ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan, ntar saya full screen. Agak ribet ini, nggak, nggak full jadi kan. Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan sekilas terkait dengan batas waktu ya. Tugas tidak bisa dinilai di luar dari laman T atau e-learning. Makanya kalian harus bisa mengupload ini dengan tepat waktu di laman e-learning ya seperti yang sudah dijelaskan. Kita lanjut di proposal penelitian. Kita masuk ke pembahasan utama ya di proposal penelitian atau proposal skripsi. Jadi untuk outline umumnya biasanya seperti ini yang ada di layar. Pertama harus ada judul ya, judul proposal. Terus ada nama penulis dan nim, abstrak dalam bahasa Indonesia, serta ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada daftar pustaka, serta lampiran bila ada, karena ini masih proposal, biasanya masih ada dokumen-dokumen pendukung. Tapi kadang juga ada. Ya, ini ketentuan untuk judul artikel. Ya, judul artikel itu jelas, singkat, dan menggambarkan masalah penelitian. Biasanya ini ditentukan berdasarkan kata kunci, ya. Kalau apa? Kalau di penulisan artikel ilmiah kan biasanya kata kunci minimal tiga kata kunci. Nah, itu biasanya adalah bahasan yang bakal kita bahas ya. Pokok bahasan yang bakal dibahas kata kunci itu. Makanya judul itu pasti harus ada kata kunci. Kata kunci itu yang nanti akan kita pakai sebagai rujukan untuk mencari referensi atau mencari teori yang bakal kita lakukan penelitian. Ya. Maksimal kata adalah 13 kata di sini kalau di aturan UT ya. Jadi kita harus tetap pegang pada aturan UT. Cuman biasanya kalau di artikel ilmiah atau jurnal ilmiah itu biasanya maksimal 12 ya, tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pasti langsung itu disuruh revisi, disederhanakan lagi judulnya. Nah, kalau kemarin dari beberapa judul yang sudah kalian share, nah, kalau saya itu ada yang 14, 15. Nah, ini menjadi pertimbangan kalian untuk mempersingkat. Ya, persingkat judulnya biar kata pada judul itu maksimal 11. Nah, ya. Nah, di judul artikel ini atau judul metode penelitian ini mampu menggambarkan objek penelitian ya, dan harus dalam ranah ilmu prodi masing-masing ya. Jadi kalian bikin judul itu harus sesuai dengan keilmuan kalian. Jangan sampai kamu prodinya ilmu komunikasi, tapi ternyata penelitiannya terkait pendidikan atau teknologi pendidikan.
Sini. Oh, tidak ada suaranya. Bisa sih. Tapi di HP saya satunya bisa. Iya, oh kirain. Oke. Untuk judul artikel seperti ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung nanya atau chat atau di grup atau nanti nanya sekalian boleh. Oke, kita lanjut. Nah, untuk abstrak ini yang harus kalian perhatikan. Saya agak ke distrak karena beberapa pada ngechat, beberapa yang ngechat jadi ke distrak banget. Oke. Lanjut, abstrak. Abstrak itu hanya satu paragraf ya, ingat. Hanya satu paragraf berisi beberapa kalimat sederhana ya. Maksimalnya ya, maksimalnya itu 200 kata. Itu maksimal banget ya. 150 sampai 200 kata. Kita maksimalin 200 kata lah ya. Nah, biasanya di abstrak itu kalimat pertama menjelaskan masalah ya atau fenomena yang bakal Anda teliti atau yang mendasari tulisan artikel Anda atau tulis rencana penelitian Anda. Terus kalimat kedua bisa tentang tujuan penulisan penelitian ya. Biasanya merujuk pada masalah penelitian yang dimuat dalam artikel ya. Di sini tidak perlu menyebutkan referensi ya. Dan abstrak hendaknya memuat deskripsi singkat subjek penelitian, metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang diangkat, bisa mencakup prosedur pengumpulan data, deskripsi instrumen, sampel atau informan, dan teknik analisis yang digunakan. Ya, ini sampel kalau penelitian kalian kuantitatif, ya kan biasanya butuh sampel. Ya. Teknik sampel nanti ada waktunya kita bahas. Dan informan itu kalau penelitian kalian kualitatif atau kajian biasanya ya. Nah, selanjutnya abstrak itu mendeskripsikan dengan singkat hasil atau temuan penelitian ya. Baik, ini untuk penelitian kuantitatif biasanya berupa nilai statistik atau signifikansi ya. Jadi nilai angkanya, angka yang keluar misal berdasarkan hasil uji apa kalau ini kalau kita bahasnya terkait dengan ini apa pendidikan ya pra dan pos misal itu pretest dan post-test mendapatkan nilai segini dengan taraf signifikansi 0,05 atau 0,5 nah seperti itu dan nantinya disertakan juga kesimpulan atau saran sedikit ya. Jadi intinya abstrak bisa menceritakan highlight ya garis besar dari penelitian kamu ya nantinya. Nah,
Nah, terus karena ini masih proposal, itu kira-kira gimana afternya? Nah, ini sebenarnya jadi agak agak tricky ya, karena kan kalian belum meneliti, kalian belum tahu hasilnya. Nah, kalau untuk tahap proposal bisa jadi nanti nih dari saya juga perlu ini dokumentasi dulu ya. Saya sambil share screen. Nah, kata kunci ya tadi udah dijelaskan bahwa print screen, saya coba print screen. Ini. Ya, kata kunci biasanya itu terdiri minimal 3 sampai 5 kata kunci ya. Digunakan untuk menentukan indeks ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa kata kunci ini yang bisa jadi kalian rujukan untuk mencari artikel yang serupa atau yang mirip atau bahkan mungkin sama ya. Biasanya berupa ini. Urutkan kata kunci berdasarkan alfabetis. Nah, kalian bisa baca ini di pedoman UT ya. Cari aja pedoman gaya selingkung UT ya. Nah, untuk pendahuluan ini merupakan bagian awal dari artikel berisi tentang masalah apa yang diangkat pada tulisan ini. Sehingga artikel ini perlu atau penting untuk ditulis. Bab ini juga termasuk landasan teoritis maupun penelitian terdahulu ya, yang akan digunakan dalam analisis data ya. Jadi dalam pendahuluan pun kalian harus bisa membuat atau ini apa ya istilahnya, kalian menganalisa dari beberapa penelitian terdahulu, di mana nanti dari analisa beberapa penelitian terdahulu itu
akan muncul tuh kelebihan atau keunikan dari penelitian kalian daripada penelitian yang sebelumnya. Ini istilahnya adalah state of the art. Atau bisa jadi dari literatur review yang kalian lakukan, membaca penelitiannya terdahulu, kalian bisa menemukan celah-celah dari penelitian-penelitian sebelumnya atau gap. Nah, itu kan nanti bisa muncul sebagai novelty atau state of the art yang bisa kalian jelaskan. Makanya biasanya di pendahuluan juga kalian harus membuat deskripsi singkat terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, lalu dijelaskan juga dengan kelebihan dari penelitian kamu saat ini. Ya, semua definisi, data, dan pendapat harus ditulis sumber referensinya. Tidak boleh ada opini pribadi. Nah, ini yang sering jadi permasalahan di mahasiswa-mahasiswa yang sedang tugas akhir. Jadi, karena ini ranahnya ilmiah, kan kalian sedang menulis artikel blog, ya. Jadi, sebisa mungkin semua pernyataan-pernyataan yang menguatkan penelitian kalian atau subjek penelitian kalian atau objek penelitian kalian, kalian harus mengambil sumber referensinya alias mengutip di misal menurut A, ya, virtual reality adalah media bla 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 seperti itu. Nah, itu bukan opini pribadi karena keilmuan kalian adalah masih di S1, ya, levelnya di S1. Jadi kalau bisa semua ada referensinya, ya. Dan kalaupun tidak ada referensinya, semua harus dibuktikan dari data-data yang memang diuji secara ilmiah. Nah, itu akan susah, makanya mending kalian cari referensi yang sudah ada. Ya, pasti ada. Dan kemungkinan nggak untuk tidak ada itu mungkin sedikit, karena kan kalian sudah mencari berdasarkan kata kunci. Kata kunci kan nanti dicari di tempat-tempat mencari referensi. Yang muncul apa saja, kamu bisa baca itu referensi-referensinya. Nah, itu akhirnya kamu bisa tahu ini yang bisa dikutip sebagai referensi, dia tidak menjadi opini pribadi. Ya, setiap kalimat harus ditulis jelas menggunakan struktur SPOK, ya. Subjek, predikat, objek, dan perangan. Karya ilmiah ditulis dalam bentuk narasi, bukan poin-poin. Ya, jadi kamu jelaskan secara deskripsi, ya, bukan poin-poin. Ya, mungkin kalau di laman diskusi kalian kadang pakainya poin-poin, ya. Itu masih nggak masalah karena itu anggap saja kayak karena tugas. Tapi kalau di ranah metode penelitian atau proposal skripsi sudah tidak bisa seperti itu. Ya, semua harus deskriptif, diceritakan secara gamblang, secara jelas dan terstruktur. Ya, jika ada laporan penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang menjadi acuan pembuatan artikel atau karya ilmiah ini menggunakan pointer, maka dalam artikel harus diubah menjadi narasi. Ya, bentar saya cek, ada yang cek. Pak, kalau judul penelitian saya apakah sudah sesuai? Nah, ini nanti kita akan bahas kalau waktunya cukup untuk dijelaskan di sesi itu web, ya berarti nanti akan saya balas di grup WA, ya. Syukur-syukur cukup karena durasi kita hanya 2 jam, berarti 3 kali itu web, 3 kali Zoom ini. Ini udah sesi kedua.
Nanti tetap kalau waktunya masih lumayan banyak akan kita bahas semua judul-judulnya. Mungkin akan coba saya bantu ya, bukan bantu mungkin, lebih kasih pandangan saja karena bantu juga enggak juga ya, karena kembali lagi semuanya bakal kalian yang nyari. Tapi mungkin saya akan kasih saran, arahan atau pandangan gimana sih untuk mencari literaturnya kalau bingung. Ya. Oke, karya ilmiah ini ditulis udah ya. Kita lanjut. Di pendahuluan, struktur dalam pendahuluan biasanya dimulai dengan gambaran fenomena ini sudah dijelaskan tadi, ya. Gambaran penelitian terdahulu, rumusan masalah, dan state of the art. Dilanjutkan dengan referensi teori yang akan digunakan dalam analisis data penelitian. Ya, misalnya, tujuan penelitian ada 3 poin nih. Maka dalam artikel dinarasikan menjadi tujuan pertama dari penulisan ini adalah bla 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 bla. Lalu tujuan selanjutnya adalah bla 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 bla. Dan jangan lupa untuk format penulisan kalau istilah asing kalian tulis italic ya. Kecuali kalian menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris, berarti dibalik. Bahasa Inggrisnya yang normal, bahasa Indonesianya yang italic. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau di prodi ilmu komunikasi, karena pasti pakai bahasa Indonesia ya. Oke, ini kita masuk ke metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini dijelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian dan penjelasan Waalaikumsalam. Dan penjelasan mengapa metode tersebut dipilih. Jadi nanti kalian menjelaskan sumber informasi ya, kriteria pemilihan datanya, pengembangan instrumennya, prosedur pengumpulan datanya, dan metode analisis datanya. Ya, kalau ini masih proposal berarti rencana ya. Kalian sudah punya gambaran bagaimana mengeksekusi penelitian kamu. Makanya harus sudah ada semua tuh rencana instrumennya, prosedur pengumpulan datanya, rencananya gimana, metode analisisnya nanti bagaimana, ya. Penetapan variabel dan indikator dalam penelitiannya bisa diletakkan pada bagian ini. Ya. Begitu juga dengan hasil uji validitas reabilitas. Ya. Bila penelitiannya kualitatif, dapat menyatakan bagaimana reabilitas dan validitas data dilakukan. Biasanya pakai triangulasi data. Ya, jadi kayak kita mengumpulkan kata kunci dari hasil wawancara dari sumber kita, informan kita. Ya. Nah, tutupan. Saya muncul. Oh ini. Bentar. Di back. Referensi. Ya, benar ya. Nah, referensi itu biasanya berisi informasi sumber-sumber ya, atau artikel-artikel yang dijadikan rujukan. Artikel-artikel yang seperti apa yang bisa dijadikan rujukan? Ya, artikel-artikel ilmiah ya, maksudnya ilmiah ya yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ya, bukan artikel-artikel yang dimunculkan dari sumber blog atau sumber website. Oke, bisa jadi penulis itu adalah seorang peneliti, tapi ketika isinya atau artikelnya dibaca tidak menunjukkan metode ilmiah, hanya sekedar asumsi, opini dari si penulis, ya berarti itu bukan artikel ilmiah, karena itu hanya sekedar opini, penjabarannya. Tidak ada proses ilmiahnya, entah itu pengujiannya, entah itu penentuan pengujiannya dan sebagainya seperti itu.
Ya, kalau buku, kecuali buku majalah ya. Tapi kalau buku peneliti, buku referensi dari keilmuan tertentu itu pasti bisa dipakai. Ya. Nah, itu nanti kalian lihat. Kalian harus bisa membedakan juga buku seperti apa. Kayak misal kalian mau cari metode penelitian, ya buku-bukunya kan banyak sekarang. Kalau yang paling laris mungkin Profesor Sugiono ya, karena saya juga masih suka mengambil dari situ. Karena kan beliau itu seorang profesor di bidang metode penelitian. Ya. Jadi saya kayak bukan nggak percaya dengan yang lain, tapi ya dia kan senior, bukan lebih senior juga, tapi lebih profesional nih. Kita lihatnya di sini pakaran dan keprofesionalnya beliau, ya melihat ininya latar belakang karya-karya tulis beliau. Nah itu kalau saya lebih suka kalau metode penelitian ke Profesor Sugiono. Tapi bukan berarti ini jadi acuan kalian ya, bukan. Kalian bisa mencari sumber dari buku-buku yang lain atau bisa jadi buku yang dari luar oleh nggak ada ini apa batasan atau acuan harus pakai buku ini nggak ada yang kalian anggap sesuai saja ya. Nah, ini buku sumber sebagainya disusun secara alfabet ya dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Ya, ketentuannya kan bisa dibaca di panduan ya. Ini sedikit ditulis hangingnya 0,5 inch rata-rata rata kiri Arial Narau 12. Nah, semua referensi yang dicantumkan dalam subbab referensi ini harus dirujuk pada badan artikel. Maksudnya gimana? Maksudnya, jadi nanti ketika kalian sudah memasukkan referensi itu ke dalam daftar pustaka, jangan sampai ternyata kalian tidak memakai sebagai rujukannya di artikel kalian atau di proposal kalian. Ini banyak saya temui, apalagi sampai di apa artikel ilmiah. Kebetulan kan saya editor di jurnal ilmiah ya. Saya editor, saya sering tuh menemukan. Padahal di saya kan akreditasinya udah lumayan bagus, Sinta 3. Masih ada orang yang menulis artikel, oke, daftar pustakanya banyak banget. Saya periksa, wah, daftar pustakanya sampai 20. Saya pikir, oh ini berarti bagus nih tulisannya. Ternyata apa? Di daftar pustaka tidak ada yang kepakai sebagai kutipannya atau rujukannya. Nah, itu langsung saya reject ya, suruh perbaiki atau suruh ganti. Itu biasanya gitu. Banyak, itu masih banyak ya. Apalagi ketika saya mengunjungi mahasiswa di kampus saya juga saya masih menemukan kayak gitu. Ini gimana? Ada ada daftar pustakanya tapi nggak ada kutipannya. Ya, jadi kayak ghost daftar pustaka. Itu yang harus kalian perhatikan juga ya. Penulisan referensi mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah menurut sumber apa atau American Psychological Association. Nah, kalau format ini sebenarnya banyak ya formatnya, tapi kita ngikut gaya pedoman selingkung UT ya yang sudah ditetapkan di buku pedomannya UT. Jangan kalian pakai kaidah yang lain karena banyak loh, banyak banget. Apalagi kalau kalian pakai Mendeley atau pakai formatting-formatting khusus yang untuk menulis. Nah, itu jangan sampai kalian nggak merubah formattingnya ya. Oke, selanjutnya ada sedikit tips dan trik ya.
Nih, ini ya 7 menit lagi akan selesai. Sebentar lagi saya kirimkan lagi link yang baru ya di grup WA aja ya, jangan di sini karena waktunya terlalu banyak potong di Zoom-nya. Gara-gara bikin link, Pak. Ya. Ini bentar lagi saya share lagi. Komposisi proposal penelitian ya. Biasanya untuk bab satu atau pendahuluan itu diupayakan menceritakan dalam bahasa sendiri, hanya menggunakan referensi yang diparafrasekan supaya plagiasi turun. Ini sering terjadi ya. Jadi main kutip-kutip, kutipnya langsung dari tulisan artikel sebelumnya, bukan masalah, itu boleh. Karena itu masuk ke bagian kutipan langsung. Tapi ingat, di mesin cek plagiasi atau di mesin Turnitin itu punya toleransi persen itu. Jadi kalau kalian kebanyakan pakai kutipan langsung, ya udah 20 kali ngutip berarti udah 20%, ya kan? Nah, itu seperti itu. Makanya yang lainnya biasanya triknya adalah kalian parafrasekan ulang. Jadi seolah-olah mengutip tidak langsung, ya, atau mengutip dari buku aslinya atau mengutip dari sumber langsung tapi dirubah kata-katanya, itu parafrase, ya. Itu banyak kayak gitu kejadiannya. Jadi dikiranya kutipan langsung boleh, memang boleh, tapi ketika dicek Turnitin itu yang jadi masalah. Makanya nggak ada yang larang kutipan langsung, karena kalau dari metode mengutip kan ada namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tapi di Turnitin itu tidak bisa. Ketika Turnitin mengetahui ada tulisan yang serupa, sejenis di tulisan-tulisan sebelumnya, ya pasti akan langsung terdeteksi. Nah, itu triksnya kalian harus mencoba parafrase, ya, biar turun. Apalagi kalau kalian cari AI, pakai AI. Saya tidak mempermasalahkan kalian pakai AI, tapi gunakan AI itu hanya sebagai referensi, sebagai ide kalian, bukan untuk menjiplak atau mengcopy paste langsung. Makanya untuk hasil dari AI kalian parafrasekan juga. Nah, parafrasenya juga jangan sampai kalian menggunakan mesin lagi atau aplikasi. Jangan sampai hasil mesin diperbaiki oleh mesin, ya sama saja, tetap terdeteksi oleh mesin. Gunakan pakai gaya tulisan kalian sendiri. Itu yang lebih baik. Tulisan manual, ya, parafrase manual. Itu pasti bakal hilang parafrase terdeteksi AI atau terdeteksi ini ya, penelitiannya, plagiasinya. Ya. Nah, bab tinjauan pustaka biasanya yang paling rawan untuk plagiasi tinggi, yang seperti saya tadi ya, karena langsung mengutip, ya. Oke, sebentar, saya siapin ini link baru. Saya ambil kirim undangan. Ini saya kirim di grup WA ya. Ya lagi.
Oke, sudah saya share di grup WA ya. Saya di chat aja. Saya di chat di sini. Chat. Oke, sambil nunggu 1 menit lagi. Saya lanjut ya. Biasanya daftar, biasanya di metode penelitian bab 3 ya, itu jangan lagi mendeskripsikan metode supaya tidak banyak plagiasi, tetapi lebih banyak menjelaskan alasan pemilihan metode dan uraikan dalam konteks proposal penelitian yang akan dilakukan. Plagiasi akan dicek melalui Turnitin. Bila terindikasi plagiat, akan mengurangi nilai hingga mengakibatkan tidak lulus. Ini saya stop dulu, kita lanjut di yang selanjutnya ya. Halo, suara saya ya, kita mulai aja. Halo, cek, 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 cek. Baik, ya nggak terlalu lama. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pada sehat ya untuk hari ini. Jadi nanti di mata kuliah metode penelitian ini, seperti yang sudah ditentuin di laman UT ya, terkait metode penelitian, bahwa kalian nanti akan melakukan sesi to web dan tugas yang bakal diupload di laman ya, di laman tugas itu. Saya screen aja. Saya full screen. Ya, jadi apa sih metode mata kuliah? Metode penelitian itu bisa kalian lihat pada layar saya screen ya. Ini pengertian yang sudah dijabarkan oleh buku pedoman di apa namanya, di UT ya. Jadi metode penelitian, kalau menurut pengertian umumnya, adalah praktik yang bertujuan akhir agar mahasiswa mampu mempresentasikan serta membuat proposal tugas akhir atau proposal penelitian di bidang ilmu komunikasi. Nah, kalau menurut pengertian khusus UT itu, menurut pengertian khusus UT ya, dari UT-nya, Universitas Terbuka itu, proposal ini wajib ya, wajib berupa penelitian ilmiah yang akan dilakukan oleh mahasiswa dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ditatai oleh masyarakat keilmuan. Ini mata kuliah ini wajib ya buat kalian yang di semester 8, kaitannya untuk persiapan skripsi atau tugas akhir. Ya, jadi nanti metode penelitian ini punya pedoman yang sudah disiapkan oleh Universitas Terbuka ini. Pedoman, yaitu pedoman mata kuliah metode penelitian UT, yang bisa kalian cari di namanya ya. Nah, kalau untuk ketentuan, ini ketentuannya adalah
Ketentuan umum proposal penelitian. Proposal merupakan karya asli, bukan plagiat, dan belum pernah diterbitkan atau dilakukan menjadi penelitian itu. Lolos pengecekan plagiasi dengan kemiripan tidak lebih dari 25%. Proposal ditulis dengan bahasa Indonesia dengan spesifikasi sebagai berikut. Bentar, saya juga sambil share. Bentar ya, biar ada dokumentasi. Oke ya, untuk ketentuannya, proposal ditulis dengan bahasa Indonesia, ya, dengan mengikuti kaidah bahasa Indonesia atau penulisan kata baku Indonesia, yaitu KKBI yang sudah ditentukan dengan spesifikasi sebagai berikut. Dan kertas A4, ya, untuk ketikan 1,5 spasi. Untuk tentuannya, ketentuannya ketentuan umum proposal penelitian di universitas terbuka, yaitu status mata kuliah metode penelitian bersifat wajib ya. Artinya semua mahasiswa UT harus membuat proposal penelitian dan dipresentasikan sebagai syarat kelulusan. Proses penulisan proposal penelitian dilakukan melalui tutorial online dan tutorial webinar. Salah satu kelas pembimbingan proposal penelitian maksimal 15 mahasiswa dengan satu orang pembimbing. Pembimbingan metode penelitian bersifat wajib. Artinya, mahasiswa harus meregistrasi mata kuliah ini untuk mendapatkan layanan pembimbingan. Pembimbingan metode penelitian bersifat wajib, artinya mahasiswa harus meregistrasi mata kuliah ini untuk mendapatkan layanan pembimbingan. Sesi pembimbingan metode penelitian sejumlah 8 sesi dengan 14 kegiatan belajar. Bentar. Saya scroll lagi.
Penulis proposal penelitian harus mengikuti kaidah penulisan yang terdapat pada pedoman mata kuliah metode penelitian begitu ya. Ya. Produk hasil pembimbingan adalah proposal penelitian atau file PDF ya, dan presentasi proposal berupa PPT. Jadi nanti Anda itu harus mengupload proposal penelitian yang diupload berupa file PDF. Itu sudah berupa proposal ya, perlu ada pendahuluan, latar belakang masalah, metode penelitian dan sebagainya, teori dan sebagainya. Itu nanti bakal kalian upload di laman UT-nya, e-learning itu. Dan nanti di akhir juga kalian akan presentasikan proposal Anda sebagai syarat penilaian. Ketentuan umum proposal penelitian di ilmu komunikasi yaitu proposal dapat disusun wajib berdasarkan penelitian dalam ranah ilmu komunikasi dengan metodologis yang sesuai dengan bimbingan dan supervisi dari seorang pembimbing yang ditunjuk. Teori yang digunakan wajib menggunakan teori ilmu komunikasi. Nah, ini kita kembalikan ke keilmuan kalian masing-masing ya, karena di keilmuan kalian adalah ilmu komunikasi. Jadi usahakan metode yang dipakai adalah metode penelitian ilmu komunikasi atau teori-teori dari ilmu komunikasi. Metode penelitian yang digunakan dapat merujuk pada BMP, metode penelitian komunikasi, dengan kode SKON 4436 yang bisa kalian cari di laman pustakaan online-nya UT ya. Untuk ini ya, selanjutnya mata kuliah ini praktik, artinya tidak ada UAS. Tapi nanti tetap di akhir perkuliahan kalian harus mengupload file proposal tugas akhir kalian ya. Yang nanti akan dijadikan sebagai penilaian. Dan nanti juga tidak hanya sekedar mengupload file proposal penelitian, tapi juga Anda akan ada sesi presentasi untuk proposal penelitian. Untuk nilai akhir mata kuliah ini diperoleh dari nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya. Dengan bobot masing-masing ya. Yaitu tugas 1 sampai tugas 3 sebesar 20%. Dan di tugas 4 alias tugas terakhir yang berupa proposal final itu adalah 40% ya. Jadi nanti tugas ini akan saling berkaitan di laman. Saya tidak mempunyai kewajiban untuk bukan mempunyai kewajiban, tapi saya tidak mempunyai kewenangan untuk merubah atau mengedit batas waktu pengumpulan atau deadline yang sudah ditentukan oleh pihak UT. Jadi gunakan waktu kalian dengan baik untuk mengupload tugas masing-masing. Jangan sampai telat atau jangan sampai terdeteksi itu plagiasi maupun AI, karena nanti di tugas 4 kalau nggak salah yang berupa file akhir proposal kalian itu dari lamannya ketika mengupload tugas kamu, proposal kamu di laman UT-nya, e-learning-nya akan secara otomatis dideteksi oleh aplikasi yang sudah disiapkan oleh laman e-learning pihak UT. Jadi kalau kalian ternyata plagiasinya besar,
atau terindikasi AI-nya gede, pasti akan ditolak alias gagal di-upload. Resikonya apa? Resikonya adalah kalian tidak akan mendapatkan nilai atau nol karena tidak ada file yang terupload. Begitupun juga dengan tugas satu, tugas dua, tugas tiga, tugas tugas terakhir tadi. Tugas satu pun sama, ya. Tugas satu ketika kalian apa namanya mengupload tapi melewati batas waktu di lamanya, pasti dari sistem akan menolak. Ya. Jadi nanti kalian tidak bisa mengupload tugas satu di laman e-learning UT-nya. Alias nanti kalian berarti nilainya nol. Dan kalian kemungkinan juga tidak akan bisa mengupload di tugas 2. Karena itu saling berkaitan. Ketika sistem melihat kamu belum mengupload tugas 1, otomatis tugas 2-nya diblok. Jadi ketika kalian gagal di tugas 1, ya berarti alamat kalian tidak akan lulus di mata kuliah metode penelitian ini. Jadi gunakan waktu kalian dengan baik. Jangan memudahkan, waktunya masih lama. Ini tulisan saya udah aman, bebas plagiasi, tapi ternyata belum dicek. Ya, atau diperiksa tingkat plagiasi maupun tingkat AI. Ya, karena ya sebelum-sebelumnya banyak yang modelnya seperti itu. Main upload, dan mereka tidak memperhatikan batas waktu. Yang akhirnya apa? Akhirnya dia itu tidak bisa mengupload karena sudah melewati batas waktu, dan saya tidak punya wewenang untuk menilai di luar laman e-learning. Makanya kalau kalian nanti, Pak, mohon maaf, saya telat mengumpulkan. Untuk saya sebenarnya tidak masalah, mungkin saya masih bisa toleransi kalau hanya telat 1 jam, 2 jam, bahkan 1 hari, masih 1 hari nggak masalah. Tapi di laman e-learning OT tidak seperti itu model penilaiannya. Semuanya harus terdokumentasi di laman e-learningnya. Makanya hasil tugas yang tidak diupload di laman e-learning itu alamat tidak dinilai atau nol, atau dianggap kalian tidak mengerjakan. Ya, resikonya berarti kalian tidak mendapatkan nilai di tugas tersebut, dan pastinya nanti kalian juga tidak bisa melanjutkan mengumpulkan di tugas selanjutnya. Ya, artinya itu sudah dijelaskan itu tuliskan merah. Tugas sebelumnya wajib dikerjakan dan diupload sebagai persyaratan untuk bisa akses atau upload tugas selanjutnya. Ini yang harus jadi catatan kalian, karena di beberapa kelas sebelumnya banyak yang seperti ini yang akhirnya mengadu, ya, ngechat saya, nginbox saya, Pak, ini gimana? Kenapa saya tidak bisa mengupload, ya? Ternyata permasalahannya adalah dia terlalu santai dengan waktunya. Saya tidak tahu kesibukan kalian, tapi harusnya kalian bisa mengutamakan mana yang lebih penting, ya, atau memprioritaskan. Ya, kalau kalian pengen lulus, ya berarti prioritaskan mata kuliah ini, karena ini salah satu syarat khusus kelulusan. Dan setahu saya kalau metode penelitian SKS-nya gede. Nah, tuh. Jadi ini jadi catatan kalian pertama. Karena memang di semester sebelumnya banyak kejadian seperti ini. Mereka memohon-mohon kepada saya. Sebenarnya saya tidak masalah untuk telat 1 hari kayak gitu, ya. Sampai maksimal 1 hari saya masih toleran. Tapi sistem tidak mentoleransi itu.
Sistem di e-learningnya tidak mentoleransi itu. Makanya gunakan waktu kalian dengan baik. Dan untuk nilai akhir mata kuliah ditentukan dengan kategori grade minimal C, ya, dengan tingkat plagiasi maksimal 25%. Makanya ini juga kalian harus perhatikan juga. Kalau pengen dianggap lulus di mata kuliah metode penelitian, perhatikan ini, ya, minimal nilai B. Berarti harusnya minimal nilai B. Kalau minimal C itu udah mepet banget. Dan C itu menurut saya juga tidak prepare, tidak proper, ya. Karena apa? Karena ini metode penelitian, salah satu mata kuliah inti atau mata kuliah kunci yang bisa melihat bahwa oh kalian sudah layak untuk setara S1 nggak sih? Atau D4 gitu. Dan dengan tingkat plagiasi maksimalnya itu 25%. Kayak ini sebelum kalian upload, kalian juga bisa cek sendiri ya. Kalian bisa coba beli langganan yang sekali upload di Turnitin, ya. Atau yang cek laman resmi untuk plagiasi. Nah, jadi ketika kamu upload, biar kamu juga udah tahu, oh iya, tingkat plagiasi saya udah aman di bawah 25%. Ya, kayak gitu. Jadi nanti sistem akan otomatis membaca tingkat plagiasi itu. Ya, kalau tingkat plagiasinya masih di atas 25% pasti menolak. Dan AI-nya terdeteksi lebih dari 60% kayaknya. Atau 80% ke atas. Sistem juga pasti menolak. Ya, makanya kalian harus perhatikan juga. Ya. Mungkin untuk tugas satu ini bakal sedikit lebih mudah ya karena masih berupa literatur review. Tapi ya tetap juga kalian harus persiapkan dengan baik karena tugas satu ini masih berkaitan dengan tugas-tugas selanjutnya. Jangan sampai tugas satu bahasnya A, tugas dua bahasnya B, berubah lagi judulnya di tugas tiga, akhirnya nggak selesai-selesai. Dan nanti berarti nilainya saya anggap kalian belum siap untuk metode penelitian ini atau persiapan proposal skripsi kalian. Yes. Jadi nanti jadwal webinar bakal dilakukan sebanyak 4 kali ya untuk bimbingan dan akan ditentukan atau dibuat oleh saya tutor. Mungkin nanti kalau yang untuk tugas 4 yang presentasi proposal, mungkin saya akan apa bikin ini namanya voting mungkin ya untuk menentukan kesiapan kalian bisa di tanggal berapa atau hari apa dan jam berapa karena mengingat kalian pasti banyak yang bekerja di hari-hari weekday atau mungkin bahkan di hari weekend yang Sabtu ya kan masih ada yang bekerja kalau guru SD, SMP, SMA, mungkin SMA kayaknya SMA tapi kalau di Jawa Tengah libur ya SMA SMA mungkin kalau di wilayah lain masih berakana itu. Nah, makanya mungkin akan saya buka voting ya kalau di sesi presentasi tugas akhir karena presentasi tugas akhir ya berarti kalian harus hadir. Kalian harus mempresentasikan langsung pada saya agar saya bisa menilai. Ya, kalau mungkin yang web 1, 2, 3 ini hak prerogatif saya untuk menentukan jadwalnya. Karena mengingat saya juga banyak kegiatan, jadi saya nggak susah ya. Saya mau menentukan di akhir pekan juga. Kadang di Sabtu atau Minggu saya ada kegiatan. Kalau malam menurut saya kurang kondusif, apalagi ada beberapa dari kalian kan mungkin di wilayah-wilayah timur yang apa zona waktunya lebih dari sejam atau 2 jam yang berarti akan menjadi tambah malam ya. Dan saya agak nggak kondusif kalau malam sih, jujur saja.
Tapi nanti mungkin bisa kita bahas lagi di grup kalau yang mau malam. Cuma kalau yang masalah voting ya, berarti nanti untuk yang to web keempat saja ya. To web 1 sampai 3 akan saya tentukan sendiri. Ya, jadi ini yang di poin web 3 dan 4 akan dilakukan presentasi proposal oleh mahasiswa secara individual. Jadi kalian nanti bisa persiapkan dulu template-nya yang sudah disiapkan di laman Learning UT. Ya, download saja itu PPT-nya, template PPT-nya. Nanti presentasinya nggak bakal lama, cukup 5 menit. Jadi sisanya mungkin bukan saya tanya ya, tapi lebih mengklarifikasi dari isi proposal kalian. Jadi nanti di sesi presentasi nanti bukan berarti saya mengejudge atau menghukum proposal Anda jelek atau masih buruk. Ya, tapi hanya sekedar memberi masukan, saran untuk bagaimana proposal itu lebih proper. Nah, bisa dilanjut ke tahap skripsi. Nah, ini alurnya ya, bisa kalian lihat dan mungkin di laman alatnya sudah ada juga, bisa kalian lihat. Jadi di sesi 1 kalian dahuluan mungkin belum ada, nanti mulai ada di sesi 2 ini yang setelah webinar ini ya. Ya, tugas 1 yaitu mengumpulkan, saya coba cek, cek dulu. Tugas 1 seingat saya sih kalian hanya membuat literatur review. Ya, coba saya cek dulu dengan batas deadline-nya. Batas deadline-nya sampai 4 Mei ya, jadi masih ada waktu 1 minggu ya. Tugas ini, di tugas sesi 1 ini, Anda langsung membuat template proposal ya. Itu membuat outline ya. Nah, satu topik penelitian di bidang ilmu komunikasi seperti yang kemarin saya share di grup WA untuk mengisi rencana judul penelitian kalian. Nah, di situ nanti biar apa barangkali saya bisa bantu terkait dengan gimana sih cara mencari referensinya. Karena kan di sini kalian disuruh mencari ya minimal 10 referensi yang relevan ya yang dipublikasikan 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir. Nah, di 10 referensi itu bisa 5 diantaranya artikel jurnal, selebihnya bisa dari buku atau rujukan lain yang valid. Kalau misal bukunya Pak, ternyata buku saya cuma 2 atau 3, tidak masalah. Tapi berarti kalian tambah di artikel jurnal. Ya, karena kan biasanya kalau buku biasanya dipakai untuk teorinya ya. Teori yang bakal kalian pakai biasanya pakai buku meskipun di artikel jurnal pun biasanya ada teori-teori yang bisa kamu pakai. Ya kalau memang buku nggak ada, ya nggak masalah. Apa jurnal 10 semua nggak masalah. Tapi kalau ketentuan dari e-learning kemarin yang sudah dibahas, ya harusnya ada buku minimal 2. Malah kalau saya pengennya 15 referensi, ya harusnya 15 referensi. Oh, ini kayaknya waktunya bentar lagi habis ya. Jadi nanti saya bikin link lagi untuk lanjut. Karena ini bukan pro, cuma 40 menit. Ya. Nah, jadi kalau saya maunya
malah 15 referensi. Karena biasanya kalau untuk apa dilanjut ke artikel ilmiah atau jurnal, banyak kan OJS menerapkannya minimal 15 referensi ya, atau 15 artikel sebentar. Bentar ya. Kali 5 menit lagi. Nanti saya kirim lagi sebelum ini. Sebentar saya coba bikin. Nah, oke. Untuk topik, ini tadi udah ya. Nah, nanti setelah lo dapat referensi itu, YouTube. Bahkan kita narik kita kan, ya kan terbatas. Tapi kan namanya soal. Jadi kalau masuk hotel kita mah kan misalkan toko kita di Pondok Kelapa masuk daerah. Oh iya sih. nah saya siapkan link baru aja ya, karena tinggal 5 menit lagi. Adanya apa tuh? Nanti saya share di sini. Apa namanya? Di chat ini, biar kalian segera masuk. Sih, jadwalkan lagi. Lima. Ini. Batu. Save-nya ya. Oh, karena ini ya. Oke. Ini saya share salin undangan ke setting yang baru. Sambil. Silakan kalian copy itu ya, karena bentar lagi selesai 2 menit lagi. Kalian copy link yang baru biar segera masuk di situ.
Jadi nanti kalian dari artikel itu harus membaca ya. Tapi ini nanti saya lanjutkan dulu. Ini untuk rangkaiannya. Setelah sesi 2, nanti ada aktivitas belajar 4, yaitu tutorial kedua ya, atau sesi 3. Jadi nanti ada tuton lagi, ya. Saya next aja. Next aja. Nah, tenggat waktu seperti tadi yang sudah dijelaskan, tentuan batas waktu unggah tugas tidak dapat diubah. Tugas yang dinilai wajib diupload pada kolom tugas pada tutorial online, bukan via email atau media lainnya. Ini yang harus jadi catatan kalian. Ya. Jangan sampai salah. Ya. Terus, untuk mempermudah penulisan, silakan menggunakan template proposal dan template PPT yang sudah disiapkan. Ya. Nanti untuk skema pembimbingannya, kalau ada yang masih bingung, bisa bercakap di WA Group. Oke, ini selesai, sebentar. Saya stop. Nah, kita lanjut di laman selanjutnya yang tadi share di chat ya. Silakan di copy. Udah keluar ya? Oke, sudah keluar. Saya full screen. Screen lagi. Kasih. Minta tolong, minta tolong. Tolokin ke situ. Datang. Tolokin sini ya. Oke, sudah terlihat kan ya? Sorry. Kasih ya. Oke, kita lanjut. Jadi, nanti di metode penelitian, jangan lagi deskripsikan metode supaya tidak banyak plagiasi, tetapi lebih banyak menjelaskan alasan pemilihan metode ya dan diuraikan dalam konteks proposal penelitian yang akan dilakukan. Plagiasi itu akan dicek ya, itu yang tadi udah saya jelasin. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini paling pasaran atau paling gampang dilakukan plagiat apa? Wah, mencari referensi itu pakai ini Google Scholar ya. Tapi bukan cuma pakai ini juga bisa banyak ya. Saya biasanya kalau nggak Google Scholar pakai ini Open Knowledge Map ya. Open Knowledge Map ini coba eh, kita bahas ini dulu ya. Bahas ini dulu ya. Nah, cari referensi pakai Google Scholar. Nah, carinya jurnal referensi teori minimal 5 tahun terakhir ya. Jangan lupa minimal 5 tahun terakhir. Nah, ini juga bisa pakai laman yang disediakan oleh UT ya. Pencarian jurnal dapat dilakukan dengan klik tuh Pustaka UT ACID ya. Bagian e-resource bisa lewat situ ya. Atau bisa pakai website ini Open Knowledge Map. Nanti barangkali
ada waktu sisa, saya tunjukin sebentar. Atau enggak, biasanya saya pakai ini Skispace kalau yang AI ya. Tapi Skispace yang saya lakukan di sini hanya untuk mencari literatur, bukan untuk membuat artikelnya. Jadi saya kadang kan kesulitan mencari literaturnya, referensi yang serupa. Dan kadang di Google Scholar atau Open Knowledge Map menurut saya juga masih kurang maksimal. Makanya saya biasanya pakai Skispace atau enggak ini Harzing and apa ya? Bentar saya cari dulu. Nama software saya lupa. Saya ada beberapa cara untuk mencari. Tapi paling ampuh kalau nggak Skispace yang software ini satu. Nanti bentar saya cari dulu softwarenya. Saya lupa. Ini rekamannya saya simpan biar enggak. Bentar sih namanya. Harzing apa ya? Oh, ini publish and praise. Publish or praise. Nah, itu kalau software itu menurut saya paling ampuh tuh. Harzing, publish or praise. Itu bisa nyari berdasarkan Scopus, berdasarkan Scholar atau Crossref, ya. Banyak Web of Science, PubMed, dan menurut saya ini paling ampuh, ya. Paling maksimal untuk mencari referensi. Nah, itu kalau menurut saya. Tapi kembali lagi, semua punya gaya masing-masing, semua punya kenyamanan masing-masing dalam mencari referensi. Tidak ada patokan. Ya. Tapi yang jelas kalau saya mencari di antara itu, pertama pasti pakai Harzing itu, Publish Arpanes yang installer. Kamu bisa cari di Google, tulis aja Harzing, Publish or Paris. Nah, itu installer, jadi nanti diinstal. Kalau yang nggak perlu install, pakai website, itu bisa pakai openknowledgemap.org. Nah, itu bisa. Tapi menurut saya, ini pandangan pribadi ya. Karena bukan acuan utama dan bukan salah atau benar. Kalau openknowledge map menurut saya masih kurang karena masih kayak terbatas gitu, kayak ada beberapa artikel yang akhirnya dia nggak terindeks di knowledge map. Terus ini Google Scholar. Google Scholar juga masih ada kelemahan karena Google Scholar itu harus ada proses indeksasinya dulu. Nah, indeksasi itu yang agak susah, bukan agak susah, tapi ada prosesnya. Biasanya artikel yang baru terbit itu paling cepat 1 bulan baru terindeks di Google Scholar. Paling cepat. Tapi kadang ada yang lebih lama, itu kan tergantung juga dari editor OJS-nya dalam mendaftarkan metadatanya. Nah, tapi kalau di AI atau yang Harsing Publish Paris, karena itu base-nya langsung nyari, menelusur di deep, deep website-nya berdasarkan kata kunci itu lebih cepat muncul. Ini menurut saya ya, pandangan pribadi saya. Nggak tahu kalau yang lain. Tapi semuanya benar, semuanya bisa dilakukan. Ya, bahkan pakai yang pustaka UTACE ini pun bisa. Cuman saya belum ngelakuin, jadi saya belum tahu experience-nya. Ya, kembali ke kalian bebas mau ngapain. Nah, how to manage refresh, ya. Bagaimana kalian memanage referensi kalian? Bisa ini pakai ini Mendeley, ya, pelajari dan gunakan aplikasi gratisan untuk mengelola referensi, ya. Data referensi di entry pada aplikasi saat sudah ketik kutipan. Tinggal pilih site dari Mendeley. Daftar pustaka atau bibliografi otomatis muncul dan bisa pilih versi penulisan apapun, termasuk apa style. Ketika pilih sumber dari Mendeley secara otomatis. Nah, ini juga saya
kadang pakai ya. Karena menurutku lumayan efektif ya daripada kita ngetik manual, nulis manual. Dulu zaman saya sebelum tahu Mendeley, beneran saya menulis daftar pustaka, formatting daftar pustaka manual. Tapi ketika tahu Mendeley, wah ternyata gampang ya. Cepet, kita tinggal nyari linknya, bisa input berdasarkan DOI-nya, atau kita input manual dari judul, tahun, volume, number, dan sebagainya. Nanti otomatis mereka yang nge-generate. Nah, itu enaknya. Apalagi kalau DOI-nya benar, atau DOI dari artikel itu terindeksasi, nanti si pendelek otomatis membuatkan. Ya, kita nggak ribet. Ya, bahkan bisa sampai abstraknya pun bisa muncul. Ya, itu enaknya pakai software-software referensi atau software-software kutipan. Nah, yang paling pasaran dipakai Mendeley. Tapi ada selain Mendeley, dan kalau kalian tahu software-software kutipan yang lain, boleh dipakai. Yang AI juga ada setahu saya, tapi saya belum belum pernah mencoba yang AI, hanya sekedar lihat dan lihat tutorialnya doang. Dan menurutku masih enak Mendeley lah. Bukan enak juga, tapi kan AI pasti biasanya ujung-ujungnya berbayar, eh, atau ada batas batas subscribe-nya atau batas generate-nya ya. Dan itu yang menurut saya masih nggak seperti Mendeley yang benar-benar full gratis. Paling kita tinggal bikin akun Microsoft yang disambungkan ke Mendeley. Mendeley nanti bisa tersambung ke ini Microsoft Office, atau kalau Office yang buat MacBook apa ya? Saya lupa. Nah, gitulah, karena saya bukan pemakai Apple, jadi saya kurang paham yang itu, yang untuk MacBook atau sejenisnya. Apa ini? Ya, tips looking, ya, looking for ideas. Bisa kalian cari atau follow akun medsos yang terkait penulisan artikel ilmiah. Ya, sekarang kan banyak di medsos yang apa? Yang terkait dengan metode penelitian lah, atau keilmuan spesifiknya yang ilmu komunikasinya lah. Nah, kalian bisa cari itu. Ya, bahkan kayaknya Prof. Sugiono juga punya apa? Punya medsosnya yang kalian bisa cari. Nanti apa kayak menentukan kualitatif apa konten kayak gitu ya. Ya, itu bisa kalian bisa kalian pakai, tapi bukan dijadikan sumber rujukan. Sumber rujukannya nanti kalian beli bukunya atau cari bukunya, atau cari artikel yang mengutip tulisan dari Profesor Sugiono tersebut. Nah, itu kayak gitu ya. Menganalisa fenomena-fenomena komunikasi, atau kuliah-kuliah umum ilmu komunikasi di YouTube bisa, boleh cari dan baca artikel jurnal tersebut. Kalau yang konten di YouTube, asal sumbernya memang beliau adalah kepakarannya, boleh dipakai ya sebagai rujukan ya. Cari dan baca artikel jurnal yang terkait dengan teori atau fenomena yang Anda minati untuk melihat gambaran besar penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, oh, nah ini contohnya ya. Ini contoh jurnal dari ilmu komunikasi yang dimiliki oleh T. Nah, kalian bisa cari referensinya dari jurnal komunikasi ini, boleh. Jadi nggak perlu banyak nyari, cukup masuk ke OJS-nya ini, Jurnal Ilmu Komunikasi, baca-baca aja artikel-artikel yang mirip-mirip dengan Anda atau serupa dengan kata kunci yang sudah Anda tentuin kemarin atau tadi. Nanti dibaca kira-kira, oh ketemu nih metodenya ternyata ini. Dan ternyata kalian punya pandangan lain terkait metode, bahwa ada metode yang baru atau yang ada tapi belum pernah di
aplikasikan ke ilmu komunikasi. Dan ini kemungkinan bisa masuk atau sesuai dengan kaidahnya diterapin di ilmu komunikasi. Boleh saja pakai. Ya, itu kayak gitu. Ya. Mungkin untuk gambaran awalnya kayak gini ya. Terima kasih pemaparan saya. Cukup sekian. Selanjutnya mungkin boleh yang mau bertanya atau mau diskusi bisa aja atau langsung bertanya langsung sembari menunggu waktunya Zoom habis ya. Karena ini berarti terakhir durasinya adalah maksimal 2 jam. Oke, saya persilakan barangkali ada yang mau bertanya atau ini saya coba tunjukin beberapa yang tadi ya, gimana cara pakai referensi rujukan ya, yang pakai software Squarespace ataupun Hazing Publish or Perish. Ya, saya coba cari dulu rencana judul kalian yang kemarin. Ada yang belum menulis rencana judul nggak? Karena saya lihat baru berapa orang sih? Coba saya cek. Terakhir baru 8. Padahal kalau lihat peserta itu ada 16. Apakah ada yang belum masuk grup atau bagaimana? Atau enggak ini saya coba email masal aja ya di grup e-learning biar segera menulis rencana judul ya. Atau enggak yang barangkali ini ada yang masuk di Zoom tapi belum menulis di grup bisa lanjut di sini. Bisa lanjut di sini ya. Nah, ini saya ketik dulu. Oke, sudah saya share ya. Silakan bisa coba nulis. Sekalian saya share di itu apa namanya? Di e-learningnya. Ini saya kirim masal ya. Oke, cek semua. Kita send a message. Saya kirim juga di masal. Sekarang kita coba yang mungkin ini nggak mungkin semua dibahas ya. Nah, saya coba ini mencari referensi dari Muhammad Husnudon ya. Nih, saya share dulu. Jadi kalau pakai Harsing and Publish and Praise, tampilannya seperti ini. Nanti kalian bisa cari di Google aja, ya. Gratis kok. Nah, ini kayak gini. Nah, saya pakai Google Ads Scholar, autornya bebas, keywordnya bisa ditulis tentang tadi mana. Misal saya mau coba ambil sampel judulnya si nomor satu siapa? Muhammad Husnudon ya. Mas Muhammad Husnudon mempunyai rencana judul yaitu peran media sosial dan meta ads dalam promosi travel umroh masa kini. Kalau dihitung katanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup ya. Nah, ini share screen saya kelihatan ya. Nah, jadi saya coba tulis ini. Ih, ketutupan. Saya coba tulis ini. Ini ya. Berarti kan peran media sosial dan meta ads dalam promosi travel umroh. Nah, berarti kata kuncinya mungkin media sosial, sosial.
atau ads, meta ads ya, koma ya. Kalau lebih dari satu boleh meta ads, bisa kayak gini, meta ads, koma berarti promosi ya. Promosi bisa spesifik langsung travel atau enggak promosi aja. Karena kan nanti kalau promosi kan berarti masih luas nih. Promosi apa tuh? Promosi wisata kah? Promosi travel kah? Atau promosi barang kah? Maksudnya brand jualan ya. Nah, itu bisa promosi aja. Jadi nanti kita tahu bahwa yang pernah melakukan penelitian berupa meta ads medsos tentang promosi itu ada berapa orang. Tapi yang lebih spesifik ke travel ada nggak? Nah, itu kan bisa jadi ketemu langsung ya. State of art atau ya bisa jadi novelty sedikit lah, tapi itu novelty kecil. Kalau state of art pasti karena ternyata promosi tentang travel belum itu, baru ada tentang promosi wisata lah, promosi brand lah. Nah, itu kayak gitu. Nah, misal kayak gini ya, keyword. Nah, baru kita tentuin tahunnya. Karena kita menentukan 5 tahun ke belakang, berarti dari 2000, jangan di 2026-nya ya, karena kan kita baru April atau baru awal tahun. Kemungkinan artikel-artikel yang baru terbit, yang di awal tahun 2026, itu bisa jadi belum terindeks atau masih dalam proses nama proses publikasinya atau mungkin bisa jadi baru accept alias belum di benar-benar publis tampil muncul di laman OJS-nya. Makanya mungkin bisa jadi kita kayak gini aja 2020 sampai 2025 ya. Atau kan langsung 2026 juga nggak masalah. Karena nanti otomatis mencari ya. Nah, terus maksimum result ya. Ini adalah untuk mencari ini batasannya berapa artikel yang bakal dimunculkan. Kalau memang sudah pernah banyak yang judul kata kunci ini, bisa sampai ribuan muncul di sini. Makanya kita batasi ya. Bebas ya. Tapi normalnya 100 atau 200 karena literatur review 100 saja juga cukup ya. Mungkin 100 aja lah ya. Nah, langsung aja kita search klik. Langsung muncul tuh berdasarkan kata kunci. Nah, itu ada media promosi ads tinjauan ekonomi syariah, ya kan? Ternyata ada tuh yang pernah bahas terkait dengan ekonomi syariah untuk ads ini ya. Nah, ini saya full screen aja. Ya, tuh. Nah, ini udah keluar nih semuanya nih. Ya. Jadi nanti bisa muncul. Tuh, autornya, Pak ini pakai aplikasi apa? Oke. Itu namanya Hazing Publish or Perish. Ini saya ketikkan aja ya. Jadi sebenarnya udah saya jelaskan. Hazing Publish and Perish. Salah. Perish. Bisa pakai segi space. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya tahu. Nggak masalah. Yang penting tanya juga nggak apa-apa. Ya, ini saya jawabin. Ski space itu kayaknya saya salah nulis. Ski space. Atau enggak open knowledge ke maps.org. Barangkali saya salah ketik, kalian bisa cari di Google aja ya. Open knowledge map. Siapa lagi ya? Oh, ini. Tadi Scholar mah udah ya, udah pasaran. Tapi lo saya jelasin. Oke, kita lanjut ke yang ini dulu. Arching and Publish. Eh, Publish or Press. Apalah itulah. Nah, ini kan ternyata ada tuh. Nah, tahunnya juga ada. Tuh, ya. Tuh, tuh. Publisher dan sebagainya. Dan ini bisa kalian import. Ya. Import. Ekspor ya, berarti dikeluarin. Import. Ekspor. Karena kita mengambil, mengeluarkan. Ya.
mengeluarkan data ini. Jadi nanti kalian bisa download artikelnya langsung ke internet. Kalau di Skispace itu enaknya bisa langsung ngelingkan judul artikelnya apa ke laman OJS-nya. Contohnya ini, coba saya buka dulu Skispace. Kalau kalau publish or perish kan kendalanya adalah mereka baru membuat listnya, tapi sumber downloadnya atau sumber artikelnya belum ada ya ya. Ada paling kayak gini dan biasanya nggak tahu apakah ini masih bisa kebuka atau nggak di sisi kanan ya, sisi kanan bawah. Nah, cuman secara UX-nya menurut saya ini kurang nyaman kalau publish or praise. Tapi kalau pakai Skispace, UX-nya, experience-nya atau tampilannya itu enak dilihat. Jadi kita lebih nyaman untuk mereview. Nah, contoh nih, saya pakai ini. Belum di-share ya. Saya stop share dulu ya. Saya share yang baru, yang pakai ini. Pakai Skispace. Oke, muncul ya. Oke, sudah muncul. Nah, di sini masuk ke literatur review ya. Kita tuliskan kata kunci tadi, 3. Nah, oke. Nah, ini karena saya full ini ya, subscription. Jadi bisa di-preview. Tapi kalau kalian masih free, paling mentok di high quality. Tapi jangan takut, sama kok, masih bisa. Cuman ya memang beda. Beda. Kalau saya lebih prepare pakai akun premium biar semua artikel referensinya bisa lebih banyak, lebih dalam nyarinya. Nah, saya kayak gini, kita klik, pas diklik, nah di Skispace bisa menanyakan dulu biar lebih spesifik ya. Kalau di Hasil Publish kan enggak ya. Mereka menuliskan mencari berdasarkan kata kunci itu. Tapi kalau di Skispace itu kita juga ditanyakan mau yang seperti apa ya itu. Fokusnya seperti apa? Fokusnya mau kemana? User engagement lah, targeting strategisnya atau strateginya atau apa kampanye efektifnya terkait dengan meta ads. Nah, kalian bisa cari. Misal saya mau ke user engagement, berarti tulis aja, diketik aja di bawahnya komennya user engagement. Terus purpose-nya saya mau kemana nih? Apa ini experience konsumernya atau behavior konsumernya ya atau bagaimana? Saya misal konsumer behaviornya mau seperti apa? Mau lihat ada nggak artikel yang seperti ini? Atau increasing travel booking? Nah itu kan nggak tahu ya. Karena tadi saya kata kuncinya kan promosi travel ya. Nah terus tag kontekstual yang relevan ya. Targetnya milenial atau di mana Indonesia atau eco-friendly karena sekarang lebih banyak menggaungkan eco-eco gitu ya. Kita eco-green, eco-friendly. Tuh tinggal 10 menit lagi berarti mungkin sampai selesai ini ya. Nah, mungkin saya coba promoting eco-friendly-nya karena sekarang lagi digaungkan tentang green campaigns ya kayak gitu bisa atau skupnya mau spesifik ke Instagram versus promosi atau bagaimana ya mungkin saya coba ini Akram Ads oke semoga aja ini nggak 10 menit langsung keluar karena kadang lama tergantung internet juga ya syukur-syukur ini cepat harusnya sih cepat karena internet saya cepat tapi ini juga tergantung seberapa dalam dianya kalau dia lebih dalam biasanya itu
Jadwal apa ya maksudnya ya? Jadwal apakah? Itu ada yang tanya jadwal. Jadwal. Oh, judul. Nah, ini kembali ke kalian. Karena ini nanti tugasnya bersambungan, seperti yang saya jelasin di awal. Tugas satu, tugas dua, tugas tiga itu nyambung terus. Nah, ini berarti kalian kalau bisa dari awal ini udah fix. Makanya sebenarnya literatur review itu adalah nafasnya, kuncinya, nyawanya. Dengan kalian langsung literatur review, kalian bisa memastikan judul ini fix atau tidak. Ya, sekiranya referensinya masih ambiar atau sekiranya masih, aduh terlalu, wah, aduh kok error, tuh ternyata error ya. Kadang kayak gini kalau di apa, di review, ya. Kalau internetnya lemot sedikit, dia gagal. Karena di preview itu dia mencari lebih dalam lagi, mengorek-orek lebih dalam ke semua ini, apa namanya, artikel-artikel yang pernah terbit. Coba saya bilang, coba saya cari. Biar ini nggak ada 10 menit soalnya. Biar sampai kalian lihat itunya, ya. Jadi kalian bisa enak. Mungkin saya langsung aja klik aja kali ya. Nggak perlu coba ini aja langsung platform effectiveness. Ya, karena kalian kalau lihat judulnya sih berarti kalian fokusnya ke medsosnya Meta, yaitu Instagram sama Facebook atau Thread. Coba semoga ini bisa nggak error. Biar biar kalian tahu tampilannya seperti apa. Ya. Jadi nanti di apa? Sebenarnya di Space juga ada kelebihannya, bisa membuat rangkuman, ya. Tapi rangkuman dalam arti di sini jangan ini ya apa? Kalau saya biasanya kayak gini. Nah, ini misal rangkumannya tuh. Jadi kita sudah baca. Tapi saya lebih sukanya kayak gini, ekstrak data. Jadi ada artikel yang mau diupload, apa? Yang mau direview, ya. Coba saya cari artikel saya apa ya? Ini misal, nih, nih saya mau ini. Nah, oh, oh, tidak ada. Oh, ini ada foto saya. Sambil nunggu yang tadi ya, biar tahu. Nah, ini saya klik dulu. Nah, oh pakai ini jadi ini ya. Nah, saya pakai yang mana aja. Nggak 5 menit lagi. Oh, ini kalau Disney auto download nih. Gara-gara auto download ini. Bentar, saya perbaiki dulu. Auto download. Ah, lemahnya itu. Jadi nanti bisa tanya-tanya di sini. Ya, coba. Saya harus pakai yang nah, ini lagi loading. Semua aja keluar. Ya. Sambil ini saya coba login pakai yang sini space-nya.
Misalnya gini aja wis. Coba pakai di sini. Semoga aja bisa ya ini pakai yang bukan premium karena kalau di Firefox saya pakainya browsernya Firefox jadi dia harus download malah jadi bikin susah. Nah, saya share screen lagi berarti ya. Share screen yang misalnya gini ya. Nah, ini kita bisa tanya-tanya nih. Kayak misal saya tanya conclusion atau metode. Nah, misal literatur kalau memang ada ini lebih enak. Tapi jangan lupa ya, kita pastikan dulu bener nggak hasil literatur yang dia baca ya atau referensi yang dia baca. Jangan sampai kan nanti ini keluar, nanti biasanya diklik ada linknya, teksnya yang ke blog yang menunjukkan ini loh hasil literatur survei yang dia ketahui, AI ketahui. Jadi cocokkan dulu sesuai apa enggak. Ini biasanya saya lakukan kalau pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan lumayan pusing ya buat ngertiin, apalagi kalau Pak muncul bahasa-bahasa yang baru, kata-kata yang baru yang kita belum tahu istilah di bidang itu. Nah, misalnya kayak gini, keluar tuh metodenya. Nah, ini kan nanti keluar tuh angka satu, saya klik, dia langsung arahin. Jadi nanti bener nggak kata-katanya, sesuai nggak? Jadi, oh iya, misal itu kalau untuk metodenya boleh banyak atau tanya aja langsung di sini. Misal subjek penelitian. Nah, kayak gini. Nanti dia keluar. Nah, ini karena yang apa namanya? Yang di browser Chrome pakai gratisan jadi kayak gini, terbatas ya. Tapi kalau yang premium dia boleh nanya baik bebas. Oke, kita kembali ke yang tadi hasil pencarian semoga udah berhasil. Karena kita tinggal berapa menit lagi. Ya. Nah, ini keluar nih. Coba bentar. Saya share. Nih. Nah, udah muncul nggak? Tuh muncul ya. Ternyata tinggal 1 menit lagi. Nah, ini hasilnya. Hasil dari pencarian juga dimunculkan artikel-artikel serupa dan ini sudah ada link downloadnya. Makanya kita tetap harus klarifikasi ya. Kita download artikelnya, kita pahami benar nggak hasil insight-nya, benar nggak hasil TLDR-nya, atau benar nggak hasil metodenya. Nah, ini kita bisa cari, result-nya juga bisa muncul. Nah, seperti itu ya. Karena kita sudah tinggal berapa detik, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita bisa lanjut diskusi di grup WA ya. Silakan yang masih bingung terkait dengan literatur review bisa bertanya langsung baik di grup maupun chat pribadi. Insya Allah segera saya tanggapi ya kalau tidak ada kesibukan. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Semoga kalian bisa lulus. Oke, saya tutup.